Selamat pagi sahabat SB semua. Hari ini saya posisinya berada di dekat Kastil Kota Prah gitu ya. Dan sebelum saya mulai, saya ingin mengutip perkataan Ed Cole, pendiri Christian Men's Network. Beliau berkata bahwa kedewasaan itu tidak diukur dari usia, tetapi diukur dari kesiapan untuk menerima sebuah tanggung jawab. Nah, memang topik yang akan dibicarakan ini berhubungan dengan masalah kedewasaan, dan saya beri judulnya itu dewasa tapi anak-anak. Nah, semoga ini tidak membuat sahabat SCV kebingungan, kemudian terus kepikiran begitu, sehingga membuat tidak bisa konsentrasi gitu ya. Nah, nanti akan segera saya jawab. Saya tidak tempat dulu, nanti kita ngobrol selanjutnya ya. Ketika kita bicara tentang batasan dewasa dan anak-anak, seringkali kita ini mengatakan begini, oh ya dewasa itu berarti ya masalahnya tiap negara beda-beda itu. Indonesia mengatakan 17 tahun, jadi 17 tahun ke atas itu dewasa dan sudah punya KTP. Bahkan kalau di Indonesia misalnya usia 16 tahun sudah menikah, sudah bisa punya KTP, kira-kira begitu. Di negara Eropa biasanya menggunakan batas 18 tahun gitu, dan macam-macam. Tetapi sebenarnya gitu ya, sebenarnya menurut saya kalau kita bicara urusan dewasa atau tidak, itu masalah tadi yang dikatakan oleh Ed Cole tadi, bisa menerima tanggung jawab atau tidak. Kalau di dalam bahasa yang lebih vulgar lagi gitu ya, bisa dilepas atau tidak. Dan ini menjadi sesuatu yang mesti dipikirkan bersama-sama, terutama buat mahasiswa begitu ya, yang mengatakan bahwa saya sudah cukup dewasa, saya sudah cukup besar gitu ya. Tapi apakah memang sudah siap menerima tanggung jawab, dilepas atau tidak dan sebagainya. Dan cukup banyak mahasiswa yang marah ketika dibilang kamu ini masih anak-anak gitu, nggak seperti orang dewasa. Marah gitu. Kenapa? Mengatakan bahwa usia saya ini sudah dewasa. Ya, tadi yang disampaikan sama Edco tadi menjadi bahan pemikiran kita juga bersama gitu. Bahwa usia itu bukan sekedar kedewasaan itu bukan sekedar usia, tetapi kedewasaan itu terkait dengan masalah keberanian menerima sebuah tanggung jawab. Nah, kalau kita bicara tentang mahasiswa yang seharusnya sudah dewasa, logikanya gitu ya, logikanya menggunakan apa yang disampaikan oleh Ed Cole tadi, logikanya kita tidak akan menggunakan dari sisi usianya. Dan ya sekali lagi masalah usia ini memang sangat sangat variabel, bisa bervariasi dan seterusnya. Sehingga mari kita melihat gitu ya, mari kita melihat kedewasaan seseorang ini berdasarkan tanggung jawab tadi. Jadi sesuai ketika mereka anak-anak ini masih berusia misalnya balita, tanggung jawabnya mungkin di sekitar kalau setelah bermain, ayo mereka bertanggung jawab mengembalikan mainannya, dibereskan seperti itu. Tetapi ketika makin besar gitu ya, logikanya juga harus makin tinggi dong tanggung jawabnya seperti itu. Nah, kalau kita merujuk pada mahasiswa sekarang, bagaimana gitu? Bagaimana mahasiswa ini bisa benar-benar bertanggung jawab untuk hal-hal yang dilakukannya? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang penting dan juga reflektif. Silahkan dijawab secara pribadi gitu ya, karena ini lebih ke arah mengkoreksi diri sendiri. Ketika kita bicara tentang tanggung jawab mahasiswa yang bertanggung jawab adalah mahasiswa yang mengambil tanggung jawab untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika ada mahasiswa itu tidak mau belajar begitu ya, tidak mau belajar, maka hal yang seharusnya dilakukan sekedar mengingatkan, gitu, mengingatkan. Cukup diingatkan bahwa ingat dengan baik, Anda punya tanggung jawab sebagai mahasiswa yang harusnya belajar. Sebagai orang yang mengaku orang yang sudah dewasa, seharusnya belajar itu menjadi satu hal yang bukan natural ya, tapi menjadi bagian dari hidup, kira-kira begitu. Jadi cukup diingatkan saja.
Sehingga ketika ada mahasiswa yang tidak bertanggung jawab atas belajarnya, sudah diingatkan, ya sudah, dampaknya tanggung sendiri. Nah, ini menjadi sesuatu yang sesuatu yang membuat dunia pendidikan tinggi di Indonesia ini, saya bilang itu gonjang-ganjing gitu. Kenapa? Karena ketika mahasiswa tidak bertanggung jawab dalam belajarnya, hasil belajarnya itu buruk gitu ya, seolah-olah dia lepas tangan gitu. Dia lepas tangan, menyalahkan dosennya, menyalahkan sistemnya, minta belas kasihan dan seterusnya. Dan ini menjadi bagian yang mesti kita kurasi bersama-sama. Masalahnya adalah teori itu tidak seindah implementasinya. Saya perlu katakan begini, bukan untuk memisahkan antara teori dan praktek. Teori dan praktek itu jadi satu, gitu ya, atau kesatuan. Bisa mau katakan bahwa apa yang tadi disampaikan, bahwa mahasiswa itu bertanggung jawab untuk belajarnya, gitu ya. Kalau tidak belajar cukup diingatkan. Kemudian kalau hasilnya buruk, sudah dampaknya tanggung sendiri. Itu konseptualnya. Tetapi gitu ya, ada cukup banyak mahasiswa yang tidak mau belajar, tapi maunya lulus, maksudnya maunya lolos gitu ya, lolos. Kalau lulus itu ya dapatnya nilai bagus lah, B gitu ya, B plus, A gitu ya. Saya menganggap C plus itu masih lulus lah. Gitu. Tapi kalau maunya lolos itu adalah sudahlah, batas minimumnya berapa? Oh, minimumnya itu 56, dapat C misalnya, ya sudah. Berapa nilainya? Saya enggak apa-apa Pak, kasih aja 56. Yang penting saya lolos, seperti itu. Dia mau belajar. Diingatkan, enggak mau belajar. Sehingga ketika tidak lulus gitu ya, enggak mau menanggung dampaknya, kemudian gerilya gitu ya, gerilya. Menyalahkan dosennya lah. Kemudian ya modus utamanya menyalahkan dosennya, kemudian minta perlindungan dosen walinya. Kalau dosen walinya ini, pembimbing akademia ini tidak benar-benar kritis melihat dan mengamati kebiasaan mahasiswa di bawah bimbingannya, ya sudah, dia percaya aja dengan mahasiswanya, kemudian ada juga yang melabrak koleganya, ada yang menuduh ini itu kepada koleganya, dan menurut saya ini tidak sehat lagi. Oleh karena itu, kembali ke masalah tadi. Apakah seorang mahasiswa benar-benar bertanggung jawab untuk apa yang dia kerjakan? Dalam banyak hal, mahasiswa yang tidak termotivasi itu sering menjadi masalah. Jadi, dalam hal ini, seringkali dosen itu diminta untuk memotivasi mahasiswa. Saya setuju. Kenapa? Karena dia yang berinteraksi langsung dengan mahasiswanya, jadi ngerti, setidaknya kenal, begitu ya. Karena orang yang memotivasi harus orang yang mengenal, yang dimotivasi. Tetapi ketika ada satu pemikiran, satu keharusan bahwa dosen itu harus bisa memotivasi sampai berhasil. Artinya dia mengatakan saya sudah motivasi tapi tidak berhasil. Ya berarti Anda belum memotivasi, seperti itu. Saya pernah mendengar ucapan yang seperti ini. Dan menurut saya ini adalah ungkapan atau pernyataan yang sangat tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena memotivasi itu bukan sesuatu yang mudah. Ini mesti dikoreksi, dicek baik-baik. Dan ketika mahasiswa ini sudah diingatkan, ketika sudah dimotivasi, tetap tidak belajar, tetap tidak mengambil tanggung jawabnya untuk belajar dengan sungguh-sungguh, maka kita berada pada satu posisi, yaitu statusnya itu mahasiswa gitu ya, tetapi masih anak-anak. Statusnya itu dianggap gitu ya, orang yang dewasa karena usianya, tetapi perilakunya masih seperti anak-anak. Dan ini loh yang saya maksudkan dengan judul tadi, dewasa tapi anak-anak. Kalau mau dibawa ke pernyataannya Ed Cole tadi, maka ya memang bukan yang sekedar usia, tapi masalah kesiapan mengambil tanggung jawab. Nah, seringkali gitu ya, seringkali orang tua itu, kalau seringkali mohon maaf gitu ya, terlalu vulgar. Kadang-kadang orang tua itu menjadi penghambat buat kedewasaan anaknya. Mohon maaf ini para orang tua. Dan situasinya begini, anaknya itu sudah mahasiswa, tetapi masih diperlakukan seperti anak-anak. Jadi
eh, kalau kalau mahasiswa masih diantar kuliah, buat saya tidak ada masalah. Tetapi kalau mahasiswa masih diurusi, eh, ya sudah, nanti biar ayah atau ibu yang ngomong ke sama dosen kamu misalnya, biar nanti papa atau mama yang ketemu sama ke kaprodinya untuk bicara seperti itu. Ini tidak melatih anak-anak menjadi pribadi yang dewasa. Dan ketika kita bicara pribadi yang dewasa itu, um, keberanian mengambil tanggung jawab ini mesti dilatih dan dipersiapkan sejak dini. Tidak bisa itu otomatis gitu. Kalau dalam bahasa ujuk-ujuk muncul gitu, tidak bisa. Harus dilatih, dipersiapkan dari sekarang. Sejak dini gitu ya, mulai diberikan tanggung jawab, mulai diberitahu bahwa ada dampak-dampak tertentu yang mesti diambil terkait dengan konsekuensi hal-hal yang mungkin belum dikerjakan. Jadi sebenarnya orang tua punya andil yang cukup besar untuk hal ini. Dan oleh karena itu ada banyak juga sih kadang-kadang melihat anak itu menderita begitu ya, supaya dia bisa belajar bertanggung jawab. Saya kira itu dulu. Beberapa kasus yang ada gitu ya terkait dengan gini, teman saya gitu ya pernah dilabrak sama orang tua. Kenapa? Karena nilai anaknya itu buruk. Terus saya teringat gitu ya, teman saya yang lain, dia dilabrak sama orang tua juga karena nilai anaknya buruk. Tetapi teman saya yang kedua ini, dia bukan dosen, dia menjadi guru di sebuah SD atau SMP. Saya lupa detailnya. Apa ya, kebiasaan orang tua melabrak guru atau dosennya ini gitu ya, itu membuat anak itu tidak belajar untuk bertanggung jawab. Teman saya yang lain pernah dilabrak sama dosen gara-gara apa? Anaknya tidak lulus mata kuliahnya. Pertanyaannya adalah, apakah gitu ya, apakah orang tua sudah benar-benar melakukan validasi bahwa anaknya itu gitu ya belajar dan bertanggung jawab. Kasus lain adalah secara umum gitu ya, mungkin yang tidak melabrak ini punya konsep bahwa orang tua itu berpikir bahwa dosen itu mempersulit mahasiswanya. Yang sulit ditemui lah, yang permintaannya banyak gitu ya, yang rewel dan seterusnya. Ini seringkali saya dengar gitu ya. Jadi ketika anaknya tidak lulus gitu ya, anaknya bilang, ya dosennya sulit dicari, ya percaya aja gitu. Padahal belum tentu demikian. Karena saya punya cukup banyak rekan dosen yang menempelkan jam praktek begitu, jam di mana dapat ditemui, jam di mana dapat masuk bisa ketemu untuk diskusi, bimbingan, ngobrol dan sebagainya di jam itu. Tapi ketika ada informasi kapan dapat ditemui dan dapat digunakan, kemudian masa mengatakan dosennya sulit ditemui gitu, ya percaya aja orang tuanya. Ini loh yang saya mau sampaikan. Jadi buat orang tua di mana Anda berada dan menyaksikan video ini, ada banyak hal yang harus diklarifikasi terkait dengan informasi yang Anda terima dari anak Anda. Jadi kita ini berada pada posisi gitu ya, posisi antara peduli dengan mahasiswa gitu ya, atau tegas pada mahasiswa. Orang mengatakan peduli pada mahasiswa dan tegas pada mahasiswa itu adalah dua hal yang tidak pernah bisa ketemu, kayak air sama minyak katanya. Saya mengatakan ini tidak tepat gitu. Orang berpikir kalau orang itu tegas tidak peduli, terbalik. Justru orang itu tegas karena apa? Karena peduli. Mahasiswa perlu diberikan cambuk, diberikan pukulan supaya apa? Supaya sadar bahwa ada tanggung jawab yang harus diambilnya. Tanggung jawab belajarnya, tanggung jawab mengerjakan tugas-tugasnya harus dilatih sejak kecil, sejak dini maksud saya. Orang tua juga menjadi partner, menjadi mitra buat dosen, buat kampus, supaya menghadirkan generasi yang punya tanggung jawab gitu. Jangan berpikir bahwa kami para dosen ketika tegas kepada mahasiswa maka kami tidak peduli. Justru saya mau katakan gitu ya, bahwa ketika para dosen ini tegas ikut aturan gitu ya,
ikut prosedur yang seharusnya, memikirkan dan sebagainya, itu karena peduli kepada anak-anak Anda yang mahasiswa yang dianggap sudah dewasa tetapi sikapnya belum dewasa. Saya kira itu yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan trigger gitu ya, satu pemikiran yang sedikit berbeda yang bisa memperkaya kita semua. Sampai jumpa.